Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan masih melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Ken Arok. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Pendeta Loh Gawe mencegah Prameswara untuk meninggalkan hutan Padang Karautan, karena Pendeta Loh Gawe ini ingin mempersaudarakan Ken Arok dengan Prameswara. Paling tidak Pendeta Loh Gawe memperkenalkan dengan muridnya, yaitu Ken Arok. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Pendeta Loh Gawe ingin memperkenalkan Prameswara dengan Ken Arok? Rahasianya adalah Pendeta Loh Gawe melihat pemuda yang namanya Prameswara ini, dia juga pemuda yang penuh dengan misteri. Pendeta Loh Gawe memandang bahwa pemuda ini juga bukan pemuda sembarangan. Kepandaian dari Pendeta Loh Gawe ini bisa melihat bahwa anak ini yang namanya Prameswara ini adalah pemuda yang memiliki kelebihan dalam ilmu kanuragan. Walaupun Pendeta Loh Gawe tidak diberitahu, karena aura yang dipancarkan oleh Prameswara bisa dilihat oleh Pendeta Loh Gawe. Nah, oleh sebab itu, dengan dipertemukannya Ken Arok, muridnya, dengan pemuda yang namanya Prameswara, diharapkan ke depan dua orang pemuda ini bisa saling tolong menolong untuk tujuan-tujuan yang lebih mulia. Itu yang diharapkan oleh Pendeta Loh Gawe. Oleh sebab itu, Pendeta Loh Gawe mencegah Prameswara untuk meninggalkan hutan Padang Karautan sebelum bertemu dengan Ken Arok. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemarin saya kisahkan bahwa Pendeta Loh Gawe mencoba untuk mengorek keterangan kepada pemuda yang namanya Prameswara dengan sebuah pertanyaan yang menantang. Apa itu? Pertanyaannya adalah, pasti kamu tersesat di hutan ini? Itu merupakan sebuah pertanyaan pancingan agar pemuda yang namanya Prameswara ini mau mengutarakan. Ternyata pancingan itu benar dijawab oleh Prameswara bahwa dirinya tidak tersesat. Dia sengaja datang di hutan Padang Karautan ini karena mencari seseorang. Nah, jawabannya sudah jelas. Kalau dia sengaja datang ke hutan Padang Karautan, berarti bukan pemuda biasa. Karena dia pasti sudah tahu kalau hutan Padang Karautan itu adalah hutan jalma moro, jalma mati. Tetapi Prameswara sengaja datang. Kalau dia tidak punya persiapan ilmu bela diri yang tangguh, dia akan berpikir 1000 kali untuk datang di hutan Padang Karautan. Itu pancingan yang penting yang sudah dijawab oleh Prameswara. Dan Pendeta Loh Gawe sudah bisa mengukur bahwa pemuda ini bukan pemuda sembarangan.
Pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang dilihat oleh pendeta Logawi dengan apa yang dijawab oleh Prameswara sudah klop. Pendeta Logawi memandang aura dari pemuda ini memiliki kelebihan-kelebihan. Kemudian pemuda itu mengatakan bahwa dirinya sengaja datang ke hutan karautan untuk mencari adiknya, yaitu Ken Rahastri. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan pertanyaan, dia berasal dari Banyuwangi, maka pendeta Logawi akan mempertajam pertanyaan itu. Ternyata Prameswara sudah diduga dia bukan anaknya orang sembarangan. Prameswara ternyata mengakui sebagai anaknya seorang yang memiliki padepokan yang sangat terkenal, yaitu Padepokan Badran Arus di Banyuwangi, yang mana padepokan ini dipimpin oleh seorang yang tinggi ilmunya, yaitu Ki Ajar Kembang Ayun. Dengan sendirinya pendeta Logawi ini bisa mengukur berapa tinggi ilmunya anak muda ini. Nah, pengakuan yang jujur itu akhirnya pendeta Logawi semakin mempertajam pertanyaan untuk mengorek keterangan tentang Ki Ajar Kembang Ayun dan situasi kondisi di perguruan. Bagaimana pertanyaan pendeta Logawi? Wahai Prameswara, kamu sedang mencari adikmu, yaitu Ken Rahastri. Siapa Ken Rahastri itu? Pendeta jawab Prameswara, Ken Rahastri itu adalah cucunya Ki Ajar Kembang Ayun, yaitu putranya dari Maheso Beranjang. Maheso Beranjang itu adalah kakak saya. Jadi Ki Ajar Kembang Ayun itu memiliki 3 putra, yaitu yang pertama adalah Maheso Beranjang, kemudian saya Prameswara, kemudian adik saya perempuan, yaitu Diah Norosari. Oh, jadi ada 3, benar. Nah, kemudian mengapa kamu mencari Ken Rahastri? Pendeta, Ken Rahastri itu adalah putra dari Maheso Beranjang. Berarti Ken Rahastri itu dengan saya keponakan. Kalau dengan Ki Ajar Kembang Ayun itu cucu. Ceritanya panjang, pendeta. Wah, kalau begitu aku ingin tahu bagaimana ceritanya. Begini pendeta, saat itu saya sering datang ke rumah kakak saya karena kakak saya Maheso Beranjang itu sudah punya istri namanya Ken Widati, kemudian punya anak namanya Ken Rahastri. Sehingga saya itu sering kunjung ke rumahnya karena Maheso Beranjang sudah tidak ada di Badran Arus lagi. Dia sudah mengikuti di rumah istrinya, yaitu Ken Widati. Nah, saya sering datang ke rumah kakak saya dan sering ketemu dengan keponakan saya, yaitu Ken Rahastri. Karena Ken Rahastri
dengan saya sangat menyukai. Nah, jujur saja, pendeta, saya juga sebetulnya menyukai. Tapi kan tidak pantas seorang paman menyukai keponakannya. Demikian juga kalau Ken Rahastri itu menyukai saya, kan nggak pantas keponakan menyukai pamannya. Nah, oleh sebab itu, terdorong oleh rasa suka, akhirnya saya sering datang ke rumahnya kakak saya. Dan saya sering bermain berdua dengan keponakan saya, menyusuri pantai, pergi ke tempat-tempat tertentu dengan naik kuda berdua. Nah, suatu ketika saya sedang naik kuda berdua. Yang saya tuju adalah sebuah pantai. Semula pantai itu biasa-biasa saja. Kemudian keponakan saya berada di tepi pantai sambil mengawasi kuda. Kemudian saya kadang-kadang ingin menunjukkan kemampuan saya untuk bisa berenang melawan ombak. Nah, tiba-tiba di saat itu saya tidak memperkirakan, tiba-tiba datang ombak besar. Ombak bergulung-gulung, sehingga Ken Rahastri ini menjerit karena ada ombak besar yang tentunya akan menerjang saya. Nah, saya saat itu karena terbawa ingin menunjukkan sesuatu kepada keponakan saya yang saya sendiri suka. Maka ombak yang besar itu justru saya tantang. Akhirnya saya songsong ombak itu, sehingga bergulung-gulung saya melawan ombak. Dan akhirnya saya terdampar ke sebuah pantai. Dan itu pun saya ulang lagi. Nah, tetapi kali ini yang datang bukan hanya ombak besar, tetapi angin besar, yaitu puting beliung, yang orang sana menyebutnya adalah celeret, yaitu celeret tahun. Sehingga angin itu begitu besar dan begitu kuat. Maka saya pada waktu itu melawan angin besar itu. Saya mencoba melawan angin besar itu. Ternyata saya tidak mampu. Jangankan saya, yang namanya batu-batu besar akan terbawa oleh kekuatan angin puting beliung itu. Sehingga Ken Rahastri menjerit melihat saya terbawa, terbang ke atas. Sehingga jauh. Dan saat itu saya sadar saya diombang-ambingkan oleh sebuah kekuatan besar, yaitu puting beliung. Akhirnya saya tiba-tiba saya tidak sadar lagi. Entah saya dilempar kemana. Nah, saat itu saya baru sadar ada di bibir pantai. Saya ditolong oleh seseorang yang bertopeng. Nah, orang itu mengatakan bahwa kamu tidak pantas untuk mewarisi perguruan Badran Arus karena kamu bukan anaknya Ki Ajar Kembang Ayu. Kamu hanyalah anak pungut yang dipungut di tepi hutan. Oleh sebab itu, tanyakan kepada Ki Ajar Kembang Ayu, sebenarnya kamu itu anaknya siapa? Dan cari ayahmu daripada kamu mewarisi
sebuah perguruan yang bukan hakmu. Begitu, pendeta. Mulai saat itu saya baru sadar kalau saya ini siapa? Saya ini siapa? Yang selama ini saya tidak pernah berpikir. Saya mengira saya ini benar-benar anaknya Ki Ajar Kembang Ayu. Ternyata katanya saya ini adalah anak yang dipungut di tepi hutan. Begitu pendeta, sakit rasanya hati saya. Aku mengira saya ini adalah anaknya Ki Ajar Kembang Ayu. Tetapi sekarang, seperti aku disambar petir. Ternyata aku bukan anaknya Ki Ajar Kembang Ayu. Dan perasaan saya juga mengatakan, nah kalau begitu, aku menyukai Ken Rahastri, yaitu anaknya kakak saya, Mahesa Branjang. Berarti sah, tidak ada halangan, karena saya bukan pamannya. Saya hanya anak pungut dari Ki Ajar Kembang Ayu. Nah, oleh sebab itu, mulai saat ini saya juga berpikir, kalau Ken Rahastri itu menyintai saya, sekarang saya sudah tahu, kalau begitu boleh. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah Ken Rahastri juga tahu kalau saya ini bukan anaknya Ki Ajar Kembang Ayu? Itu pun juga saya penasaran. Akhirnya, pendeta, saya diam-diam menemui Ken Rahastri. Nah, di saat itu, ternyata di perguruan Badran Arus itu sudah banyak orang yang datang, yang menyatakan bela sungkawa terhadap kematian saya. Karena saya sudah dicari selama 1 minggu, tidak ketemu. Sehingga mereka menyatakan saya sudah tiada. Dan itu perguruan-perguruan di sekitar Banyuwangi itu, banyak yang datang ke Badran Arus untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap Ki Ajar Kembang Ayu. Nah, di saat itu saya mencoba datang untuk menemui Ken Rahastri di tengah malam. Akhirnya setelah saya ketuk jendelanya, Ken Rahastri membuka jendela. Betapa terkejutnya Ken Rahastri, ternyata saya masih hidup. Akhirnya saya coba untuk saya bujuk agar mau keluar sebentar. Akhirnya Ken Rahastri keluar melewati jendela atas pertolongan saya. Dan saya katakan, sejujurnya, ternyata saya masih selamat, diselamatkan oleh seseorang yang bertopeng. Dan seseorang itu mengatakan, jika saya ini bukan anaknya Ki Ajar Kembang Ayu, saya ini adalah anak pungut yang dipungut di tepi hutan oleh Ki Ajar Kembang Ayu. Nah, oleh sebab itu, kalau kamu mencintai aku, berarti sah. Boleh. Aku pun mencintai kamu. Jika kamu mau pergi bersamaku, ayo, malam ini kita lari. Tetapi Ken Rahastri tidak mau. Dia menolak. Jangan kakang. Ini tindakan yang tidak pantas. Bagaimana nanti ayah saya, Mahesa Branjang? Bagaimana ibu saya, Ken Widati? Pasti akan terpukul jiwanya. Dan kakang akan dicap sebagai orang yang mengkhianati keluarga. Lebih baik
ini disembunyikan. Kakang silakan datang ke Eyang Ki Ajar Kembang Ayun. Coba mencari penjelasan siapa sebenarnya diri kakang. Baiklah, aku setuju. Begitu pendeta ceritanya. Wah, ceritamu luar biasa. Terus bagaimana? Apakah kamu jadi menemui ayah angkatmu? Benar. Benar pendeta. Saat itu malam hari. Saya sengaja memilih malam hari agar saya bisa menemui berdua dengan ayah saya, sehingga tidak terganggu oleh siapapun. Dan setelah itu rencana saya, apapun yang terjadi saya harus pergi malam itu. Ternyata setelah saya menemui ayah angkat saya, ternyata ayah saya memanggil paman, yaitu Wong Agung. Namanya adalah Pratonggopati. Pratonggopati itu adalah saudara angkat dari Ki Ajar Kembang Ayun dan merupakan guru yang ketiga setelah Ki Ajar Taji Gading, yaitu saudara sekandung dari Ki Ajar Kembang Ayun. Jadi adiknya Ki Ajar Kembang Ayun adalah Ki Ajar Taji Gading. Itu adalah guru yang kedua. Sehingga di Badran Arus ini, 3 orang ini sebagai gurunya, yaitu guru utamanya Ki Ajar Kembang Ayun, guru yang kedua adalah Ki Ajar Taji Gading, dan guru yang ketiga adalah Wong Agung, yaitu Ki Ajar Pratonggopati. Nah, ternyata malam itu Maheso Branjang, ayah dari Ken Rahastri, anak dari Ki Ajar Kembang Ayun yang pertama, dan adiknya namanya dia Norosari, dan Wong Agung Pratonggopati dikumpulkan oleh Ki Ajar Kembang Ayun atas kehadiran saya ini. Mereka semuanya terkejut. Nah, terpaksa saya tidak bisa menyembunyikan karena dorongan yang begitu kuat di hati saya untuk mengetahui siapa diri saya yang sebenarnya. Akhirnya saya bertanya kepada ayah saya, yaitu Ki Ajar Kembang Ayun. Wahai Romo, jawablah dengan jujur. Setelah saya menghilang lebih dari 10 hari, saya ditolong oleh seseorang. Orang yang bertopeng. Kemudian orang itu mengatakan kepada saya, kamu tidak pantas mewarisi perguruan Badran Arus. Karena kamu bukan anaknya Ki Ajar Kembang Ayun. Kamu hanyalah anak pungut yang dipungut Ki Ajar Kembang Ayun di tepi hutan. Begitu, Romo. Hati saya terasa sakit mendengar itu. Mengapa selama ini, hingga aku hampir umur 25 tahun, saya belum tahu siapa orang tuaku, siapa ibuku, siapa ayahku, dan mengapa aku sampai di sini. Betapa hancurnya hati Ki Ajar Kembang Ayun menerima pertanyaan seperti itu. Karena Ki Ajar Kembang Ayun itu sudah merahasiakan. Jangan sampai putra yang namanya Prameswara itu mengetahui kalau dirinya itu bukan anak kandungnya. Bahkan
diwanti-wanti kepada wong agung, yaitu Ki Ajar Pratonggopati, juga diwanti-wanti kepada putranya sendiri, yaitu Maiso Branjang, bahkan anaknya perempuan tidak pernah tahu kalau Prameswara itu bukan kakak kandungnya. Yang hanya tahu adalah Maiso Branjang dan Wong Agung Pratonggopati dan Ki Ajar Taji Gading. Hanya itu yang tahu. Yang lain tidak tahu di dalam satu perguruan itu. Nah, karena prestasi dan kemampuan, akhirnya perguruan memutuskan bahwa besok yang menjadi penerus bukan Maiso Branjang, tetapi yang diputuskan adalah, yang disetujui adalah Prameswara sebagai penerus. Nah, sekarang Prameswara menyatakan tidak mau menjadi penerus perguruan di Badran Arus, karena ada yang mengatakan dia tidak berhak karena dirinya bukan anak kandung dari Ki Ajar Kembang Ayun. Akhirnya Pratonggopati, Wong Agung mengatakan, kamu itu dari mana tahu seperti itu? Siapa yang mengacau kamu? Siapa yang menghasut kamu? Loh, yang lebih tahu itu adalah saya. Yang lebih tahu itu adalah Ki Ajar Kembang Ayun. Mengapa kamu mengatakan seperti itu? Jelas kamu dihasut oleh orang, supaya perguruan ini tidak diwarisi oleh orang yang berkompeten. Kamu diputuskan untuk meneruskan perguruan ini. Ki Ajar sudah tua, aku pun sudah tua. Tidak mungkin akan melanjutkan. Jika nanti Ki Ajar Kembang Ayun dan saya sudah tiada, kamu harus melanjutkan. Terus terang, Paman, semula saya mau. Tetapi setelah sekarang tahu, saya bukan putra dari Ki Ajar Kembang Ayun. Saya juga malu kalau menguasai perguruan ini, karena ini bukan waris saya. Nah, kalau begitu tunjukkan siapa yang memberitahu kamu. Saya tidak tahu. Yang memberitahu itu adalah orang yang bertopeng. Tetapi yang saya tahu lagi, dia menguasai ilmu Aji Panglimunan. Betapa terkejutnya pendeta setelah saya mengatakan seperti itu. Ki Ajar Kembang Ayun dan Ki Ajar Pratonggopati atau Wong Agung ini, juga Maiso Branjang, terkejut. Kok ada orang yang bisa menguasai Aji Panglimunan? Padahal Aji Panglimunan itu hanya dimiliki oleh perguruan Badran Arus, dan satu-satunya orang yang baru bisa menguasai ilmu itu adalah Ki Ajar Kembang Ayun itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, langsung Ki Ajar Kembang Ayun memerintahkan kepada Wong Agung dan Maiso Branjang serta Prameswara untuk memeriksa lorong bawah tanah, tempat rahasia penyimpanan kitab-kitab perguruan. Nah, di situ ada kitab rahasia yang isinya adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu Panglimunan atau Aji Panglimunan. Karena ilmu ini dilarang untuk disebarkan, karena ilmu ini sangat berbahaya apabila jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ilmu ini bisa merubah dirinya, menghilang, bahkan merubah menjadi sekian banyak orang. Dia bisa menyusup dengan begitu cepat. Dia bisa menyerang begitu cepat tanpa diketahui orang. Aji Panglimunan ini adalah ilmu yang sangat berbahaya.
Ternyata setelah diperiksa, kitab itu hilang. Nah, akhirnya Ki Ajar Kembang Ayun baru sadar tidak ada orang lain yang tahu tempat itu. Tempat itu hanya diketahui oleh 4 orang. 1 Ki Ajar Kembang Ayun, kemudian Ki Ajar Taji Gading, kemudian Ki Ajar Pratonggopati, dan Maheso Branjang. Bahkan Prameswara sendiri tidak tahu tempat itu. Nah, sekarang Ki Ajar Kembang Ayun bisa memastikan kitab ini jelas dicuri oleh saudaranya sendiri, yaitu Ki Ajar Taji Gading. Dan kemudian dia mempelajari secara diam-diam. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apa yang terjadi setelah diketahui dan dipastikan kalau buku itu dicuri oleh Ki Ajar Taji Gading? Dan apakah risikonya? Dan apa yang akan diambil tindakan Ki Ajar Kembang Ayun terhadap saudaranya itu? Pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.